ya kan? Si 4 juta ya gaji seorang lalu wajib hanya 100.000. Ya, bakhil kan itu sih. Jadi sesungguhnya kewajiban membayar zakat itu enggak besar, tapi bahwa ketika kemudian orang ya per tahun ya begitu 45 juta, lalu dia harus mengeluarkan tadi 100 kali 12 sejuta 200 waktu Syawal. Wah, berat sekali akhirnya kan begitu. Nah, muncul sifat-sifat bakhil itu. Belum lagi kalau kemudian kita punya perusahaan, belum lagi kalau kemudian itu menjadi investasi dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kemudian kita berhadapan ya dengan situasi seperti itu, pilihannya itu. Maka hikmah zakat ini sebenarnya justru menjaga harta. Orang kaya yang nggak membayar zakat biasanya digerogotin, ya. Makanya hati-hati kita semua, saya dan juga keluarga, teman-teman semuanya. Nanti someday Allah kasih limpahan rezeki, jangan lupa. Ustadz gimana? Nah kalau saya alhamdulillah nggak perlu lagi lupa, karena per bulan udah dipotong otomatis. Di Unisula itu ada LAS kan, SA, Lembaga Amil Zakat Sultan Agung. Jadi semua para khidmater atau apa yang disebut dengan abdi Sultan Agung itu, pengabdi di Sultan Agung, semuanya sudah dipotong. 2,5% dikelola oleh lembaga amil zakat. Mungkin juga beberapa teman mahasiswa mendapatkan juga kemurahan ya beasiswa dari lembaga amil zakat. Lalu di lembaga amil saya juga apa yang menjadi apresiasi per bulan sudah dipotong. Nah, terus hubungannya apa Ustaz? Hubungannya adalah kewajiban kita udah tuntas. Tiap bulan sudah nggak khawatir kalau kita itu nggak membayar zakat. Kekhawatirannya justru tiap bulan kita tidak bisa berbagi di luar zakat itu. Menja'abil hasanati falahu apa? Menja'abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang kemudian dia datang dengan kebaikan, Allah biasanya mengganti setidaknya 10 kali lipat. Apapun itu, maka teman-teman ya, kalau yang aktivis di masjid, saya sering melihat mesti biasanya lebih bagus. Karena dia selalu berbuat kebaikan, sekalipun di bulanan dia sudah mendapatkan kemakmuran, ya biasanya dikasih bisyarah antara 750 sampai 1 juta ya. Nah, tapi di luar itu kebaikan-kebaikan itu kan banyak. Ya, makanya teman-teman kalau sekalipun maaf ya, misalnya bukan sebagai perbuat masjid itu, usahakanlah seminggu sekali sedekah apalah kebaikan itu. Ya, nyapu halaman masjid di hari Jumat pagi gitu ya, ngepel atau nyuci kamar mandinya masjid gitu. Ya, cukup 30 menit lah gitu. Setiap Jumat pagi nanti kamar mandi yang sebelah ya, kamar mandi sebelah gitu. Jangan bersihin kamar mandi tetangga yang karena berkeinginan jadi menantunya kan. Jadi cuci nggak jadi mantu juga. Ya, lebih keren itu teman yang jadi merbot itu. Ya, ada itu mahasiswa juga yang di Undip, dia dari merbot karena bagus eh, apa namanya dilirik-lirik gitu suaranya, kalau pas jadi imam badal gantiin bagus gitu ya. Akhirnya dengan terpaksa kadang khotbah khatibnya nggak datang, dia menggantikan dengan terpaksa, jelek-jelek awal ya nggak masalah. Akhirnya kan ada tangga yang melirik, kayaknya kok saya punya gadis gitu, masnya ini cocok dah, nggak jadi pulang kampung gitu, langsung disuruh nempatin di perumahan itu ya. Jadi dia nggak perlu lagi berpikir mencari jamaah, karena sejak mahasiswa sudah dirintis ya jadi jamaahnya, nggak perlu lagi dia cari rumah Mas Nurmansyah, karena oleh calon mertua sudah rumah itu aja ditempatin langsung. Asik kan? Gitu. Nggak juga cari kendaraan, karena calon mertua sudah nyediain kendaraan. Nah, itu Bapak sudah enggak ada. Mana-mana Ibu antar ya pakai mobil. Kalau kamu butuh pakai aja sekalian itu sama Dinda. Wah, gitu. Ya, jadi nggak perlu lagi mikirin macam-macam. Itu namanya keberkahan. Ya. Ketulusan dia membangun,
mengembangkan, ya, syiarkan masjid, lalu Allah kasih keberkahan. Ya, bagaimana dengan yang perempuan? Sama. Yang perempuan ya misalnya Mbak Sukna, Mbak Lutfah itu, Mbak Ica, ya Jumat ambillah itu mekena rukuh yang di masjid. Itu cuci, mampunya 2 cuci aja. Bilang sama takmir atau merbotnya, Mas, ini saya cuciin ya, tiap Jumat saya menyuciin 2 gitu. Ya, nanti merbotnya kan ternyata dia di fakultas apa gitu. Ini kok ada akhwat tiap Jumat meluangkan waktu. Habis cuciannya saya terima juga wangi gitu. Kayaknya asik nih dijadiin ibunya anak-anak. Kan gitu. Ya keberkahan itu selalu gitu. Ya, loh laundrynya aja wangi apalagi yang lain tuh gitu. Rukuh masjid aja diurus apalagi calon anak-anaknya nanti pasti akan lebih dirawat ya kan. Jadi itu wasilah Allah membukakan hati itu kita nggak akan pernah tahu dan disitulah maka indikatornya yang dilihat oleh Allah itu ketulusan. Bagaimana lalu dia bergerak. Membayar zakat itu sebuah kewajiban, tapi berbagi sedekah itu sebuah kesunahan. Hal-hal yang bersifat sunnah bagi orang-orang tertentu itu jauh lebih dahsyat karena orang sudah melampaui yang wajib sudah tuntas. Nah, rahasia kenapa kemudian sedekah diantaranya, infak diantaranya, bahkan wakaf yang sunnah itu jauh lebih dahsyat impact-nya pada kedirian ataupun keluarga dan seterusnya karena dia bersifat sunnah. Orang-orang yang sudah menjalankan yang sunnah biasanya sudah tuntas melampaui hal-hal yang bersifat wajib. Ya, kuliah itu hal-hal yang wajib, TS, UAS dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang sunnah dia jalankan, ya, membaca buku-buku referensi, ya, berkolaborasi aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, kemasyarakatan, taruna, ya, remaja masjid dan lain sebagainya. Pasti keberkahannya akan lebih. Gitu. Karena hal-hal yang sunnah itu dia juga kerjakan. Dan selalu dulu ya ini another side ya, saya tambahkan saja sebagai sebuah kurikulum di luar. Uh, apa kalau teman-teman juga tidak habis di kuliah itu nanti ada additional advantages, keuntungan-keuntungan di luar yang Anda akan peroleh. Loh, maksudnya seperti apa? Maksud saya seperti ini. Saya sebagai pribadi tidak terlalu setuju bahwa mengatakan aktivis itu dampaknya akan memperlama masa kuliah. Kuliahnya kurang berkualitas dan lain sebagainya. Tidak. Saya justru kemudian menyatakan dengan sangat gagah gitu ya. Saya katakan ya Mbak Rika, Mas Itmamul Haq, Mas Nonan, Mbak Ica dan lain sebagainya, Mas Fawas ya. Teman-teman yang aktif di organisasi itu sesungguhnya teman-teman yang memiliki power lebih, memiliki satu bentuk manajemen waktu yang cakap sehingga dia bisa mengatur waktunya. Bagi mahasiswa lain dia sudah habis untuk kuliah, tapi bagi mahasiswa aktivis dia tetap bisa kuliah dan dia tetap mampu untuk mengembangkan ya kreativitas kediriannya, emosional, intelijensinya dan lain-lain sebagainya di ruang-ruang perkuliahan informal lainnya. Dan ini kalau kemudian dia mampu well management, dia pasti akan menjadi lebih sosok yang different, yang distintif dengan mahasiswa yang lain. Maka semester 6 ini, ya, misalnya saya nanti jadi DPL dosen pembimbing KKN, nanti akan kelihatan mahasiswa yang kemudian kos-kosan kampus atau mahasiswa yang kemudian online toh maaf ya, ini nasib yang pandemi ya. Dari awal semester 1 online, semester 2 online, 4 online. Kapan ini off-nya Pak? Capek on terus. Iya, makanya jangan on terus ya. Ya, on berdiri terus itu capek ya Mas Norman. Saya sekali-kali rebahan ya. Jangan ngadeg terus. Ngadeg terus sih Mas Irfan ya kesel ya teman. Nah, maksudnya adalah itu harus dibangun gitu. Ruang-ruang di luar ini, ya maka alhamdulillah mudah-mudahan semester depan ya sudah bisa offline. Saya juga kalau sudah offline kan tugas saya sebagai satuan Satgas Covid kan sudah selesai. Ya, ini masih kopat Covid.
Ya apa-apa, COVID Omikron tiap hari ini. Semprot itu ya, ngajarin bagaimana menyemprot yang baik gitu ya. Itu menjadi ruang. Jadi misalnya nanti Mbak Sarira ya, Mbak Rika atau yang semester 6 tadi ya, Mbak Shantika nanti KKN kita ada di Jepara atau di Pati Purwodadi atau yang lainnya, yang pasti akan terlihat teman-teman yang terbiasa membuat surat, yang terbiasa berkomunikasi ya dengan pihak-pihak luar, ya membangun relasi, that's very different. Tapi teman-teman yang tadi itu, yang on, ya, yang kemudian hanya kos kampus, rumah kampus, turu ya dan seterusnya itu, bikin surat, ini nanti gimana lainnya ini, suratnya berapa, ini aturannya kayak apa, jadi kebingungan. Terus proposalnya ditaruh di mana, diberikan kepada siapa, dan seterusnya. Nalar-nalar kreatif itu bukan sesuatu yang saya katakan gratis dan datang dengan begitu saja, tapi dia melalui proses yang cukup dari pembelajaran-pembelajaran di luar kelas. Bahkan kalau kemudian sedikit saya katakan, teman-teman yang maaf ya, yang misalnya maaf semester depan ingin ke luar negeri, apakah itu based on Western culture atau kemudian di East Timur, di apa namanya di maaf di Timur Tengah misalnya begitu, itu yang pinter bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya, kalau hanya ngandelin bahasa Arab satu, bahasa Inggris satu, bahasa Arab dua, bahasa Inggris dua di ruang kuliah, insya Allah lah, that's not enough. Iya kan? Teman-teman nyuwun sewu ya, tanpa mensimplifikasikan apa sih yang diperoleh langsung dari belajar bahasa Inggris satu dua, bahasa Arab satu dua di bangku kuliah. Eh, enggak banyak kan? Lebih intens mana dengan teman-teman ikut kursus, ikut komunitas-komunitas English Club, Arabic Language Clubs, ya, jauh lebih ini teman-teman yang pinter-pinter bahasa Arab ini ya, tahaddas bil lughal arabiyah itu, apakah itu diperoleh dari ruang kelas saja? Kayaknya yang lebih intens justru di pesantren yang 24 hours lalu ada practicing languages ya, ada muhaddasah di situ, ada semacam apa namanya praktek keseharian yang mewujud menjadi. Tapi teman-teman yang kemudian hanya mengandalkan tadi kuliah di bangku saja itu biasanya kurang maksimal. Ya, ini another side dari ini ya. Baik. Nah, kaitannya lagi teman-teman sekalian, simpulan dari yang tersampaikan tadi, ya aktiflah di berbagai organisasi, termasuk nanti menjadi aktif di lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga zakat. Insya Allah itu baik untuk kehidupan keluarga, masyarakat, dan jenengan pribadi juga. Jadi kalau kemudian kita juga bisa ini melihat keuntungan dari zakat adalah menolong fakir miskin, ya, melatih mental dermawan. Melatih itu tidak mudah, ya. Kalau teman-teman mahasiswa ini mau melatih, setiap datang ke tempat teman, nenteng, apalagi datang ke guru, ya, ke dosen, ya walaupun hanya membawa roti satu dua bungkus itu menjadi melatih. Ustaz, itu anu ya ngarep bukan. Tapi saya mengamati orang-orang yang suka memberi dan dermawan atau tidak, itu bukan soalan punya atau tidak, tapi persoalan mentalitas. Ya, jadi kayak Mas Fawas ya, nanti datang ke saya itu. Kalau memang tidak terbiasa nenteng sesuatu ya enggak bawa itu. Tapi kalau biasa bawa sesuatu itu tetap bawa, bawa kitab dan lainnya misalnya. Ya Mbak Rika gitu. Maaf ini tadi ada blimbing dari belakang rumah gitu. Rumah siapa? Rumah tetangga. Nyuri dong. Ya enggak, maksudnya itu kebiasaan. Makanya ini mudah-mudahan ya teman-teman dari mulai sekarang kalau sudah mulai dermawan nanti insya Allah kok jodohnya itu juga murah gitu, percayalah ya, nanti belum lulus saja insya Allah sudah mudah ya. Dan saya sih meyakini teman-teman sekalian yang kemudian memiliki satu bentuk ghirah ya, berbagi itu Allah kasih mudah. Dan kemarin kita mendiskusikan dengan juga apa namanya para kiai-kiai itu, kenapa ya santri-santri yang dulu itu di pondok ya kayaknya pinter-pinter gitu,
baca kitabnya wah, luar biasa gitu, tapi setelah di masyarakat biasa-biasa saja gitu. Tapi yang di pondok tiduran gitu ya, lebih banyak anu itu. Kok di masyarakat lebih parah lagi. Nggak jadi apa-apa. Iyalah, masa yang di pondok pinter, di masyarakat ini yang tidur-tidur tok itu. Tapi memang saya punya teman itu, dia kalau pondok itu nggak mau ketahuan kalau dia itu belajar kitab atau lagi rajin itu. Dia menunggu teman-temannya tidur. Begitu tidur dia lalu baru membaca itu dan menghafalkan. Tahu-tahu dia setoran hafalan duluan. Gitu. Tahu-tahu dia sudah bisa lulus duluan dan seterusnya itu lebih banyak juga. Dan kadang kalau ditanya Kang, wis hafal piro? Meneng ae, huruf piro-piro. Padahal dia sedang strategi menyembunyikan ya, atau memanipulasi juga biar temannya merasa santai juga. Dia pelipir-pelipir di belakang ngebut gitu. Terpengaruh dia. Saya kan sebenarnya santai-santai. Padahal saya santainya di depan dia itu adalah refreshing saya karena sudah belajar giat dan apa namanya menghabiskan waktu di luar yang tidak diketahui oleh teman-temannya. Nah, ya saya tidak tahu tapi mungkin saya pernah mengkisahkan juga ada teman yang ya mudah-mudahan ya saya doakan teman-teman yang di kelas ini juga tidak hanya kuliah di Indonesia tapi juga nanti kuliah di luar negeri ya amin ya. Kita kan tidak tahu nanti apakah Mbak Alia ya Mas Fawas ya Mas Aziz dan lain sebagainya nanti bisa kuliah baik di Timur Tengah ataupun kemudian di Barat paling tidak ya di kawasan Asia lah ya. Jepang kan termasuk Asia ya atau kalau mau dekat ya Mas Nurmansyah ke timur-timur ya udah luar negeri kan itu. Nah, enggak lah ya paling tidak itu ke Malaysia, ke Brunei gitu ya. Banyak kok peluang beasiswa itu. Saya pun masih berkeinginan untuk ambil S4 nanti insya Allah. Baru ada di Paris ya, di Prancis. Paling tidak ambil postdoc ya, mudah-mudahan ke luar negeri itu. Nah, maksud saya apa yang kemudian kita bahas ini tadi, ketika kita memiliki satu bentuk visi kedermawanan yang dibuka dari ruang-ruang kita tidak hanya membayar zakat, maka insya Allah nanti juga berdampak kemurahan di kemudian hari. Ya, dan tadi teman-teman yang saya amati dia bahkan ya di Jogja itu ada teman ini Mas Itmamul Haq ya Mas Irfan. Temannya nggak tahu kalau dia itu satu kontrakan ya di gerakan mahasiswa. Dia posisi tidur kayak apa itu temennya nggak ada yang tahu. Ya, Mbak Mahani Lailil Muna ini ya. Jadi dia nggak tahu bagaimana inisialnya I ini, Mas I ini tidur kayak apa itu nggak ada tahu. Kenapa? Karena dia akan tidur setelah teman-temannya tidur. Sih, dan dia bangun sebelum teman-temannya bangun. Sehingga temannya nggak ada yang tahu kalau dia itu tidur. Karena dia sudah bangun sebelum teman-temannya bangun. Yang saya amati beliau menjadi pribadi yang luar biasa. Karena pembaca ulung, rajin, solidaritas sosialnya bagus. Dan ini apa menurut saya adalah hal yang aksiomatis. Aksiomatis itu setiap orang mestinya paham. Siapa yang kemudian sungguh-sungguh, ya insya Allah lah pasti akan lebih berhasil kan. Tapi tidak banyak yang kemudian kesadaran itu terbawa di dalam bentuk aksi-aksi nyata. Siapa yang dermawan pasti insya Allah jauh lebih akan makmur kehidupannya lebih sejahtera. Siapa yang rajin membaca, rajin berdiskusi, insya Allah lah pasti akan. Dan saya bukan memotivasi saja, tetapi menantang dengan baik kepada teman-teman sekalian. Kalau ingin mengubah nasib keluarga lebih baik, ya salah satu jalan yang paling nyata menurut saya, ya teman-teman adalah belajar yang rajin. Ubahlah nasib keluarga dengan pendidikan terbaik. Berilah kebanggaan kepada orang tua dengan kesungguhan ya menggembleng pribadi teman-teman menjadi pribadi yang tangguh sehingga mewujud menjadi output pribadi yang siap saji gitu, di masyarakat. Saya masih mengingat apa yang dikatakan oleh uh, Kang Ulil Absar terhadap sosok ulama yang
Saat itu beliau menggambarkan ya sosok Mbah Syahal Mahfudz. Salah satu kiai yang ulama yang saat membaca kitab itu saya dengarkan baru dibaca saja itu sudah seakan memahamkan karena pilihan voice dan lalu tata letak bacaannya itu tepat. Misalnya kalau di dalam Al-Quran, misalnya kita baca ya, bukan pada purotalnya, tapi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan pilihan-pilihan tadi itu, pronunciation terhadap uh, lafaz makhrajul huruf itu tadi, itu sudah memahamkan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu saja sudah memahamkan. Nah, ketika kita belajar memahamkan kitab itu, memahami kitab itu, beliau enak sekali. Belum lagi kalau sudah dimanai, lebih memahamkan. Nah, gambaran yang diibarahkan oleh Kang Ulil Absar Abdallah saat itu, pribadi seperti sosok yang enak didengarkan, ya ungkapannya lalu syahdu di qalbu, ya analisis sosialnya tepat, dan kemudian apa yang diprediksikan itu juga mewujud. Itu bukan lahir dengan begitu saja, tapi itu melalui proses panjang. Jadi kalau Mas Nurmansyah detik ini makan gorengan yang enak, ya Mbak Rika makan lotek pecel yang lezat, ya Mas Idman Mulhaq makan misalnya apa itu namanya kebab ya atau makanan yang lezat itu bukan tanpa proses yang panjang. Koki yang memasak itu butuh waktu lama. Maksudnya apa? Fokus saja ya, Mas Nurmansyah tadi. Makan pisang goreng, makan bakwan yang enak. Bakwan yang enak itu bukan semata tinggal digoreng begitu saja. Atau racikan bakso ya, yang terkenal di Semarang ini ada salah satunya bakso. Ya, nah, itu bukan kemudian baksonya enak itu aja, enggak. Tetapi menu dari bakso itu, bakwannya itu merupakan hasil olahan panjang. Bagaimana diracik dari tangan-tangan yang terampil. Pilihan-pilihan bumbu yang sempurna. Sehingga begitu lezat, enak disantap. Ya, nanti Mas Fawas, Mas Itmamul Haq oleh masyarakat menjadi menu yang enak, lezat dinikmati masyarakat. Itu bukan karena melalui proses yang pendek, tidak, tapi melalui penggemblengan yang lama. Senyumnya yang kemudian dilatih dari kepedihan-kepedihan masa lalu. Ya, Asfawas ketika kemudian bacaan-bacaannya itu melalui bagaimana malam harus berjibaku, belajar sendiri di saat teman-temannya tertidur, ya, dan seterusnya, sehingga mewujud menjadi sesuatu yang enak untuk disajikan. Gitu. Ya, maka teman-teman kalau sekarang ingin menyajikan menu yang lezat bagi orang tua, suguhkan itu melalui proses yang panjang. Proses yang kemudian teman-teman berdialektika di kampus, ya bermusyawarah dengan teman-teman, berdiskusi dengan para guru, para dosen, ya berselancar dengan buku-buku dan seterusnya, berorganisasi dengan di UKM, di masyarakat, lembaga-lembaga yang memungkinkan untuk pengembangan emosional, sehingga nanti teman-teman begitu menjadi orang yang akan diwisuda, mahasiswa yang kemudian siap saji. Itu ya. Jangan sampai lulusan syariah ora pate iso bahasa Arab. Maca kitab ora pate iso. Nanti jadi hakim ora pate iso. Jadi pengacara ya misalnya ya. Atau kemudian suruh khutbah Jumat, dorong-dorong, ampun, jenengan mawon imam masjid ya, dorong-dorong nah itu ya, atau jadi calon ibu atau calon mahasiswi pengacara dan lain sebagainya yang teman-teman akhwat juga masih meragukan. Jangan gitu. Ya, ini proses bersama dan saya selalu memberikan motivasi untuk diri saya sendiri juga, jangan sampai kemudian juga menjadi pengajar yang otoriter. Biasanya dosen-dosen yang galak-galak itu kadang malah kurang
Kurang, akhirnya ketoknya gua lah beti-beti nih mahasiswa. Enggak, ini saya enggak nyindir siapapun. Ini untuk saya supaya saya tidak galak ya ke mahasiswa. Tapi galak itu hanya untuk menutupi karena kurang mampu secara keilmuan ya, bacaannya ini ditanya tentang ini lalu nggak bisa, ngapain kamu Norma, saya tanya aja pertanyaan nggak mutu kamu. Padahal aku dewe ora patek iso jawab. Nah, kayak gitu tuh ya. Jadi nanti teman-teman juga, ibu juga begitu, jangan jadi ibu yang galak ya, nanya apa kamu tanya-nanya ibu. Nah ini loh Bu, tugas SD 6 kali 7 dibagi 2 berapa? Alah, kamu aja nggak bisa. Oh, ibu sendiri nggak bisa sebenarnya, tapi karena nggak bisa, dia untuk menutupi ketidakbisaannya itu, bawahnya marah-marah toh ambil anak ya toh. Ya sama lah teman-teman mahasiswa yang laki ya, jangan sampai menjadi suami yang galak karena sebenarnya menutupi kekurangannya sebagai laki-laki. Apa kamu perempuan nanya-nanya gaji laki-laki terus? Ya karena sebenarnya gajinya nggak banyak. Ya diselundupkan di rumah lain. Enggak guyon ya. Jadi ini ya jadi penting ya hidup sekali ini untuk menjadi laki-laki yang punya marwah ya. Ibu yang juga berwibawa di mata anak-anaknya, istri yang kemudian juga menjadi indah di pandang suami, suami yang juga berwibawa di mata istrinya, insya Allah. Nah, ya. Saya kira itu ya, ini karena persoalan zakat masih prolog sih sesungguhnya. Nanti kalau terjelaskan panjang lebar kan jadi kurang ini ya. Insya Allah nanti Kamis depan teman-teman kita bisa mulai presentasi dari kelompok yang bisa dibagi nanti insya Allah. Oke, jam 10 enggak tepat kalau tetap tidak kita buka untuk ruang diskusi ya, sebentar ya, silahkan. Slide-nya tadi baru 1 dari 4, halaman 7 dari 15, enggak apa-apa. Namanya juga prolog. Ya, oh, keren ya. Monggo, monggo. Kedap. Ya, baik silahkan. Oh, ada yang nanya di tukang. Ya, hari ini kuliahnya ini aja ya. Yang lain ada juga. Nggak ada, Ustadz. Sosio libur, Ustadz. Ya bagus ya. Artinya nggak usah terlalu padat ya. Silakan. Ada Mas Bagus, Mbak Oktaviana. Di luar ini juga nggak apa-apa yang kemarin tentang wakaf ya. Maksimal nanti 10 menit lagi ya kita tutup. Libur-libur nggak usah panjang-panjang ya. Dewan Bu. Hmm. Hmm. Ya. Yeah. Enggak, silakan. Enggak, saya tambahkan 1 slide terus kita tutup ya. Jadi melatih ya, melatih kedermawanan. Ini potensi kita ya di Indonesia. Zakat 280 triliun per tahun. Di Jawa Tengah ada 17 triliun. Ini yang Bu Saadah
Busaidah atau Busaadah lupa saya persisnya, tapi beliau bagian program di lembaga Basnas Nasional. Beberapa bulan yang lalu bersama beliau di Bandungan, itu kalau ini diketok palu ya oleh Presiden terhadap Basnas, maka bertriliun-triliun program zakat itu akan bergulir di masyarakat. Dan teman-teman bersiap-siap untuk itu. Akan banyak sekali ya program pemberdayaan yang berangkat dari zakat ini. Ya termasuk saya kemarin saya katakan doktor saya ya beasiswa dari Departemen Agama, program doktor wakaf di Indonesia diambil 20 dan saya salah satu. Saya juga aktif ya alhamdulillah sudah hampir 15 tahun ini ya, itu dengan di Darul Quran bersama Ustaz Yusuf dan lainnya untuk di lembaga amil zakat dan juga Nazir Nasional. Itu ya ratusan miliar lah, termasuk yang sekarang dikembangkan teman-teman apa namanya di Jawa Tengah itu kotak koin ya di teman-teman Purworejo, Temanggung, itu per bulan aja udah 1 miliar sekian, ya 1,2 miliar. Itu koin, klitik, ya duit koin nih, dionsalke tiap hari dari ibu-ibu di rumah. Apalagi yang benar-benar niat untuk berwakaf, benar-benar niat untuk menunaikan zakat, itu luar biasa. Nah, dan kita tinggal menunggu waktu, ya. Apalagi lembaga kita Yayasan Badan Wakaf. Selalu Ketua Yayasan Pak Habib Hasan Toha meneguhkan kepada kita betapa pribadi-pribadi yang menghidupkan ya lembaga-lembaga Allah, aset-aset wakaf itu kan sesungguhnya aset yang milik Allah yang dikelolakan kepada manusia dan untuk kebaikan manusia. Insya Allah biasanya juga hidupnya akan lebih berkah. Itu yang kemudian kita yakini bersama. Ya, nah teman-teman juga mudah-mudahan terutama yang semester 6 ya mengkaca kepada potensi besar zakat ini. Saya sih melihat juga potensi besar dari teman-teman alumni nantinya yang dari Fakultas Agama Islam. Syaratnya adalah tentu menjadi tadi pribadi-pribadi yang unggul, ya tidak hanya sarjana biasa, walaupun maaf gitu ya awal-awalnya mungkin merasa menjadi siswa biasa sebelum masuk ke FAI. Tapi percayalah bahwa penggemblengan dan seterusnya berproses di FAI itu teman-teman yang berproses, dosen, pengajar dan lain sebagainya itu membantu. Maka manfaatkan itu, jejaring dengan teman-teman fakultas lain. Ya, gunakan manfaatkan perpustakaan yang besar itu. Gunakan ragam dosen lintas fakultas yang juga beragam. Dan saya sebagai dosen baru juga, ya saya katakan baru karena 2-3 tahun ini, walaupun sudah mengajar dari tahun 2004 di Yogyakarta, di kampus Jogja, lalu di Pati, dan 2019 saya bergabung di Unisula. Mudah-mudahan kita mampu merajut potensi itu menjadi kekuatan yang lebih sebagai universitas Islam. Gitu ya. Dan saya berharap baik yang semester 4 ataupun semester 6, 1 tahun, 2 tahun lagi Anda akan menjadi sarjana-sarjana yang lebih luar biasa. Tak perlu risau dengan terlalu masih remang-remangnya masa depan, karena tugas kita bukan ya untuk bagaimana nanti menjalani masa depan, tetapi menjalani sekarang dengan tepat, maksimal, optimal. Mudah-mudahan nanti juga masa depan pasti akan tersedia otomatis kebaikan yang dibukakan oleh Yang Maha Pencipta. Saya kira itu ya teman-teman sekalian ya. Selamat berlibur ya. Terima kasih hari ini untuk bahas tentang zakat, sedikit ke wakaf ya, dan juga tentu pengembangan diri. Mudah-mudahan sedikit yang lalu bisa kita sharingkan pagi ini menjadikan keberkahan dampak ya
menjadi kemanfaatan, tidak berhenti hanya di pemikiran, tapi lalu perlahan menjadi sebuah aksi laku di setiap hari, perlahan tapi pasti insya Allah itu juga menjadi keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Saya kira itu. Terima kasih ya Mas Yoga ya. Di akhir-akhir kelihatan alhamdulillah ya. Enggak tadi dari ya, terima kasih pokoknya masuk di kelas ini itu udah bagus ya. Apalagi tanggal merah hari nyepi ya masih bisa urun bareng ya, itu saya apresiasi sekali. Dan teman-teman jangan lupa untuk absen ya, sekalipun hadir di Zoom tapi nggak absen kan ya podo ya, aku dapat yang ngerti ya. Ya bukti faktualnya adalah di absen. Tapi juga jangan kebalik, tidak ikut Zoom tapi ikut absen. Yaitu urusan dewe-dewe ya. Saya nggak mau terlalu sampai detail, nanti tak tanya, Mas Nurmansyah ini Mbak ini ikut enggak tadi? Enggak, saya tentu tidak akan sampai ke sana. Ya, yang penting teman-teman boleh bolos 25%. Kira-kira ya 3 kali lah dari 14 kali meeting itu boleh. Ya, jadi teman-teman masuklah 10 atau 11 kali, itu insya Allah sudah menjadi syarat tepat ya untuk tetap memenuhi syarat perkuliahan yang baik. Saya kira itu, terima kasih ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Oke, direkan ya. Assalamualaikum.